Bisa kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Ruhut terlebih dahulu. Pak Ruhut, sebelum menanggapi dari Pak Hendrawan tadi, saya ingin tanyakan dulu, dalam waktu dekat ini akan ada sebuah rapat begitu ya, rapat Setgab. Oke, apa kurang lebih yang nanti akan dibahas? Iya, kaitan dengan koalisi. Kaitan dengan koalisi yang jadi, katanya PKS pun juga tidak diundang begitu? Oh enggak, memang PKS tidak diundang. PKS tidak diundang? Setgab, jadi disinilah perlu diketahui, Pak SBY itu sangat arif dan bijaksana, dan Pak SBY itu sangat tahu. Kan kalau mereka keluar, nggak mungkin mereka mengharapkan dikeluarkan. Wah, nanti pencitraan lagi. Okay. Oh, kita nggak keluarkan. Tapi kita ada satu keluarga, namanya Setgab. Biarlah Setgab ini yang memutuskan. Di situ, Bos. Oke, jadi dalam rangka memutuskan, itu yang saya katakan. Disinilah Pak SBY tadi dikaitkan dengan hak prerogatif presiden. SBY itu menang tanpa ngasorake. Aturan semua beliau pakai. Apa itu? Intern Setgab dulu. Dan nanti apabila PKS sudah keluar, keinginan semua Setgab, baru kaitan dengan hak prerogatif beliau. Jadi Pak SBY itu orangnya sabar banget. Itu yang kita bangga. Komunikasinya nanti akan seperti apa ketika keputusan itu sudah diambil? Siapa yang nanti akan menyampaikan? Kemarin lihat Pak SBY itu, kita tahu siapa beliau. Semua kan kaget. Beliau yang tampil sebagai seorang negarawan dengan santun menyampaikan. Dan sekarang permasalahannya seluruh rakyat jadi mengerti. Oh begitu demo kemarin, itu kami bangga lihat Pak SBY. Ya, dan saya ingin sampaikan ini perlu ditanggapi juga. Tapi keputusan itu tetap keputusan Setgab gitu, artinya yang kemudian nanti akan menentukan nasib dari. Sementara dari PKS sendiri merasa bahwa berkoalisinya dengan Pak SBY bukan dengan Setgab. Udah, kita jangan terlalu eksklusif lah. Kalau kita udah satu keluarga Setgab, jangan bilang hanya kami dengan Pak SBY. Menurut saya, udahlah, itu jelas kan Pak Ruhut tadi sudah sampaikan. Silakan sajalah, itu diproses sesuai dengan mekanisme yang ada. Keputusannya apa, silakan sampaikan kepada pimpinan kami, ya. Kami dengan pilihan politik ini jelas, kami tahu ya apa setiap pilihan pasti ada risiko. Silakan saja itu. Jadi buat kami janganlah kemudian itu terus-menerus mengharu biru ini ruang publik ini. Masyarakat ini hanya sekedar diperbincangkan PKS ditendang, PKS keluar atau tidak. Kita bicara persoalan kebangsaan ini kita. Satu hal ya dari apa yang kami lakukan dan tentu juga dengan teman-teman PDIP dan juga yang lain terkait dengan pembahasan APBN kemarin, coba postur APBNP kita sekarang itu jauh lebih baik daripada apa yang disampaikan lewat nota keuangan pemerintah. Waktu itu pemerintah berkuar-kuar mengatakan pertama, kalau tidak dinaikkan 1 April akan jebol. Kenyataan sekarang tidak kan. Kemudian yang kedua, maaf ya, itu waktu di Cikeas disampaikan, para ketua umum partai dikatakan, kalau ini tidak ada kenaikan defisit 3,6. Kami hitung tidak ada, hitungan kami PDIP juga sama, bahwa ternyata kalau tidak dinaikkan, itu kalau tetap ada BLT itu cuma 3,06. Kalau karena tidak ada kenaikan kan BLT tidak perlu. Ternyata hitungan kami cuma 2,64. Belakangan Pak Menteri Keuangan mengatakan tidak ada kenaikan, ini akan defisit 2,6. Artinya dengan proses seperti ini, kualitas kebijakan semakin baik. Apa ini kemudian tidak disyukuri oleh kita? Nah maaf ya, sebentar. Tapi bukankah dalam Banggar sudah disepakati begitu bahwa akan ada kompensasi berupa BLSM sebesar 17 triliun? Ya itu justru setelah proses itu. Maka ketika itu kita sepakat akhirnya daripada kita berbicara naik tidak naiknya BBM, ayo kita bahas postur. Tapi alokasi kompensasi itu masih tetap ada dalam APBN yang sudah disahkan? Iya, maka sebentar dulu ya. Kita bahas postur. Apa yang kemudian menjadi hak masyarakat? Kita tetapkan subsidi berapa, kompensasi berapa, dan sebagainya. Nah ini kemudian sekarang keputusannya tidak ada kenaikan. Tentu saja itu harus di-hold juga. Yang merupakan kompensasi harus di-hold juga, harus ditangguhkan juga kalau kenaikannya juga ditangguhkan. Apakah mekanismenya semudah itu untuk meng-hold adanya alokasi kompensasi yang sudah disahkan melalui APBN yang sekarang juga belum ditandatangani oleh Presiden? Iya justru itu sekarang yang paling pertama adalah bagaimana undang-undang itu disahkan dulu, ditandatangani oleh Presiden. Dan setelah itu tentu saja ada juga kan yang mau menjudicial review. Siapa tahu gagal juga APBN. Pak Yusril, kan? Nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan Pak Yusril sesaat lagi. Tapi kita ingin minta tanggapan ke Pak Hendrawan kemudian ke Pak Ruhut. Silahkan. Tentang apa yang disampaikan, bahwa apakah Anda setuju bahwa postur APBN ke depan ini akan lebih baik? Artinya ketika kemudian ada keputusan tidak jadi menaikkan harga BBM. Maju kena, mundur kena. Karena dengan besaran subsidi yang ada, pemerintah sebenarnya juga bisa ya menjalankan APBNP 2012, termasuk memberikan balsem-balsem PLSM itu. Tetapi kan kalau itu diberikan sekarang, sementara BBM belum dinaikkan misalnya, nanti bagaimana pada saatnya ketika BBM dinaikkan? Ini kan jadi maju kena mundur kena, tetapi yang jelas yang menarik bagi saya adalah bagaimana Golkar, yang menarik bagi saya adalah bagaimana lutut
pada opsi itu. Ini yang menarik karena pada awalnya Demokrat begitu kokoh untuk mempertahankan usulan yang disampaikan oleh pemerintah. Begitu kokoh untuk mempertahankan usulan yang disampaikan oleh. Itu bertekuk lutut kalau kita melihat usulan dari Partai Golkar yang 15%. Lutut kalau kita melihat usulan dari Partai Golkar yang 15%. Kalau yang melihat Telmi telat mikir, ya seperti ini profesor saya. Telat mikirnya gimana tuh maksudnya? Telat mikirnya begini. Termasuk yang dia puji tadi Golkar. Golkar kan memuji dirinya sendiri. Tadi dia sudah singgung. Saya bangga lihat Marzuki Ali sebagai ketua DPR. Mantap punya dia pengaturannya. Ingat kemarin. Aku itu bersebelahan dengan Golkar, bos. Yang jadi masalah 3 opsi. Pasal 7 dan 2 opsi mengkaitkan dengan ayat 6. Tinggal masalah 15%. Kan begitu? Iya. Apa yang terjadi? Bukan Golkar yang hebat. Yang hebat itu Demokrat. Dan siapa Demokrat itu Pak SBY. Kenapa saya katakan demikian? Beliau mengontak kepada sekjen kami dan Johnny Allen mengatakan 15. Nah, justru dan ingat, sebentar di sini. Tunggu dong, saya tanggapin sebentar. Waktu 15 itu Golkar terkaget-kaget, nggak sempat apa-apa. PDIP baru sadar mau ikut-ikutan, tidak ada lagi opsi. Di sini saya bangga dengan Marzuki. Ingat, sudah menjadi 2 opsi. Jadi Marzuki Ali mantap. Dari Demokrat sendiri ini. Jadi Marzuki Ali mantap. Dari Demokrat ada keputusan soal PKS. Oh pasti. Pasti ada. Saya ditanya oleh para wartawan, ini opsi yang saya ditanya oleh para wartawan. Ini dan kita bisa kembali dalam kesempatan yang berbeda untuk kembali dalam kesempatan yang berbeda. Iya, baik, masih ada kesempatan yang lain dan pemirsa Metro hari ini. Baik, masih ada kesempatan yang lain dan pemirsa Metro hari kami.